Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rozi Efriandi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi yang sering masuk di soal KMPPD, yaitu mengenai toksikologi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk materi pertama yang ada di toksikologi itu adalah keracunan cyanida atau disingkat dengan HCN. Nah, untuk sumber dari cyanida, yang pertama itu ada pada umbi-umbian beracun. Contoh dari umbi-umbian yang beracun adalah singkong. Kadar racun cyanida atau kadar cyanida yang ada pada singkong itu sangat bervariasi. Perlu kita ketahui, singkong ini memiliki dua tipe, ada singkong yang manis dan ada singkong yang pahit. Nah, untuk singkong yang manis memiliki kadar asam cyanida yang lebih rendah dibandingkan dengan singkong pahit yang memiliki kadar asam cyanida lebih dari 50 mg per kilogram. Mengkonsumsi jenis singkong dengan kadar HCN yang tinggi dan proses pengolahan singkong yang tidak benar menjadi penyebab banyaknya kasus keracunan dengan bahan dasar singkong. Oleh sebab itu, pastikan mengkonsumsi olahan singkong dengan HCN rendah. Hindari konsumsi singkong yang terasa pahit atau singkong yang memiliki bercak berwarna biru. Nah, kemudian untuk sumber cyanida yang lain itu ada pada biji apel. Nah, seperti kita ketahui, buah apel itu kaya akan vitamin C, B1, B6, dan berbagai macam antioksidan, sehingga mengkonsumsi secara teratur akan bermanfaat bagi kesehatan. Akan tetapi, biji apel ini mengandung zat yang bernama amigdalin yang jika tercerna dalam usus akan melepaskan zat cyanida. Lalu bagaimanakah jika tidak sengaja kita menelan biji apel? Ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa batas maksimum fatal untuk konsumsi biji apel tersebut adalah sebanyak 200 biji apel atau sekitar 20 apel dalam sehari. Nah, barulah konsumsi yang berlebihan sebanyak itu dapat mengakibatkan terjadinya keracunan cyanida yang dihasilkan oleh biji apel yang mengandung zat amigdalin tadi. Kemudian sumber selanjutnya ada pada biji peach. Nah, untuk biji buah yang satu ini mengandung zat amigdalin dalam jumlah yang cukup membahayakan. Namun jangan panik jika secara tidak sengaja kita menelan biji peach yang utuh. Biji peach yang utuh atau yang belum rusak terpotong biasanya tidak dapat mengeluarkan racun. Nah, bagaimanapun hindari biji peach yang sudah rusak karena selain dapat melepaskan cyanida, biji peach juga terasa pahit dan keras. Untuk manifestasi klinis atau gejala yang kita dapat apabila keracunan cyanida, yang pertama ada sesak nafas, penurunan kesadaran, palpitasi, kejang, kemudian ditemukan ruam berbentuk cherry red. Untuk antidotum apabila kita keracunan cyanida adalah natrium tiosulfat. Kemudian materi toksikologi selanjutnya adalah keracunan asam jengkolat. Dari namanya sendiri mungkin udah banyak yang tahu dari mana sumber asam jengkolat. Untuk sumber asam jengkolat itu paling banyak terdapat pada jengkol. Untuk manifestasi klinisnya, nyeri pinggang, produksi urin yang menurun, kolik renal. Kemudian pemeriksaan lab, kita lakukan urin rutin, itu ditemukan kristal. Untuk antidotum apabila kita keracunan asam jengkolat atau konsumsi jengkol yang terlalu banyak, yaitu dapat kita berikan natrium bikarbonat. Nah, soal-soal seperti ini sering keluar di KMPPD. Biasanya dalam soal itu dijelaskan clue ada konsumsi riwayat jengkol yang berlebihan. Nah, untuk itu kita berikan antidotum jenis apa. Jadi kalau ada soal keracunan asam jengkolat, itu kita berikan antidotum natrium bikarbonat. Kemudian materi toksikologi selanjutnya adalah keracunan parasetamol. Sumbernya tentu parasetamol. Biasanya pada soal itu
pasti disebutkan mengkonsumsi obat penurun panas dalam jumlah yang berlebihan atau mengkonsumsinya dalam dosis yang sangat besar. Kemudian untuk manifestasi klinis keracunan paracetamol, yang pertama ada nyeri kuadran kanan, ikterik, hepatomegali. Kemudian pada pemeriksaan lab, SGOT atau SGPT-nya mengalami peningkatan. Untuk antidotum apabila keracunan paracetamol, kita berikan N-acetyl-cysteine. Kemudian ada keracunan organofosfat atau ETA, atau kita kenal juga dengan keracunan karena zat mengandung bahan-bahan untuk membasmi serangga. Untuk sumber itu dari racun serangga. Untuk manifestasi klinis ada penurunan kesadaran, kejang, mulut berbusa, palpitasi, bau racun serangga, dan pupil pinpoint.